Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamitana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan bab cerai atau talak. Yang malam Rabu kemarin sudah diterangkan bentuk daripada talak, bentuk daripada kita mencerai itu ada dua. Yang pertama jelas atau soreh, contohnya kamu aku cerai, kamu aku pisah dariku, kamu aku sudah tidak butuh kamu, kemarin macam itu ya. Itu yang jelas atau soreh. Lah yang jelas atau soreh kemarin kamu aku cerai gitu, walaupun main-main, walaupun tidak ada niat, tetap tercerai, harus cepat-cepat rujuk. Lah terus yang kedua kemarin yang kinayah atau isyarat. Sana kau balik ke rumah makmu ke sana, sudah enek aku nengok kamu tuh, umpama kan, dan atau macam tuh kalau niatnya kok ingin menceraikannya, maka ya jatuh cerai atau talak. Contoh-contohnya begitu kemarin. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, kalau yang terpaksa kemarin tergantung niatnya. Faslun, ada suatu fasal fi tolakil khuri, di dalam menceraikannya seorang yang merdeka, wal abdu, dan seorang hamba, wa ghairu dzalika, dan menerangkan selain masalah itu. Wa yamliku, dan memiliki siapa zauju, seorang suami, al-khuru, yang merdeka, ala zaujatihi, atas istrinya, walau kanat, walaupun ada siapa istri itu amatan, ada itu amatan perempuan amat, apa salah sutatliqotin, 3 talaan. Artinya orang merdeka itu dikasih oleh Allah 3 kemaafan untuk menceraikan daripada istrinya. Namanya talak pertama atau cerai pertama, talak kedua atau cerai kedua, talak ketiga atau cerai ketiga. Lah semua-muanya itu yang pertama dan kedua dan ketiga itu boleh rujuk semuanya, tapi yang pertama dan kedua itu sama. Yang ketiga baru berbeda, namanya talak bain. Kalau dicerai yang ketiga kalinya, itu begitu. Istri yang sama dicerai yang ketiga kalinya, maka itu disebut talak bain. Yang kemarin caranya harus dinikah orang lain lagi dulu, besok ada bab rujuknya ya, malam Rabu besok. Jadi mempunyai 3 kesempatan untuk cerai, rujuk, cerai, rujuk, cerai, rujuk. Itu kalau orang merdeka atau bukan hamba sahaya. Kalau sekarang ya orang merdeka semua ya. Wa yamliku, dan memiliki siapa al-abdu, hamba sahaya, tatlikota, ini 2 talaan. Kalau kok dia hamba sahaya, seorang suami itu atau budak, maka dia cuma mempunyai 2 kesempatan untuk mencerai, fakot, maka saja. Kurotan kanat, baik itu merdeka adanya siapa zaujatu, istri, au amatan, atau ya sama-sama budak atau hamba sahaya, wal mubadu, dan juga hamba sahaya yang mubaat, wal mukatabu, dan yang mukatab, wal mudabbiru, dan yang mudabbar. Itu ka'abdin, hukumnya seperti hamba sahaya al-qonni, yang murni. Hamba sahaya yang mubaat itu sebagian badannya sudah merdeka, sudah dibayar, sebagian badannya belum. Itu namanya hamba sahaya atau budak yang mubaat.
Hamba saya yang mukatab itu yang bagaimana? Yang ada perjanjian dengan tuannya atau yang punya dia. Nah, kalau nanti dia bisa begini, nanti merdeka. Terus yang mudabar yang bagaimana, Pak? Mudabar itu yang dijanjikan oleh tuannya, kalau tuannya mati, dia merdeka. Tapi semua hamba saya model apapun, hukumnya sama dengan hamba saya yang murni, gitu ya. Wayasihu dan hukumnya sah apa al-istisna'u, memberi pengecualian fitolaki di dalam mencerai. Ida wasola ketika sampai apa perceraiannya kepada manbi dengan istisna. Maksudnya begini, Pak RT, Mas Amin mau mencerai istrinya. Kamu nanti aku cerai, kecuali kamu tidak pergi dari rumah, taat sama aku, melayani aku dengan baik-baik, maka enggak jadi aku cerai. Lah, istisna seperti itu dibolehkan. Kalau dia jadi nurut, jadi baik, ya tidak jadi tercerai. Walaupun cerai secara soreh pada jelas kemarin. Kata-katanya kata-kata cerai atau talak itu tadi. Itu kalau ada istisnanya atau kata-kata pengecualian maksudnya. Itu. Aywasola artinya sampai apa zauju seorang suami lafdul mustasna kepada lafad daripada pengecualian bil mustasna minhu dengan perbuatan yang menjadikan dia tidak menjadi tertala itasolan dengan berhubungan urfian di dalam umumnya. Gambarannya biayu ada jika kok dihitung apa kata-kata pengecualiannya dan perbuatan yang dikecualikan fil urfi di dalam umumnya, kalaman di dalam ucapan, wahidan yang satu. Contoh tadi, pokoknya kamu kalau ndak kamu aku cerai, kecuali kamu nurut sama aku, kemanapun aku pergi kamu ikut. Nah, maka yang sedemikian itu ya tidak jadi tercerai asal perempuan tadi masih ikut. Nah, itu begitu. Wa istaratu dan disyaratkan aidun dengan lagi ayan wiyah. Jika berniat siapa orang tersebut al istisna'a dengan pengecualiannya. Qabla firagil yamini sebelum selesainya sumpahnya. Wa la yakfi dan tidak cukup apa atalafudu melafatkan bihi dengan syarat istisna atau kata-kata pengecualian tadi min ghairi niatil istisna'i dengan tanpa niat mengecualikan. Jadi itu harus ada niat. Dek, pokoknya kamu aku cerai, kecuali kamu nurut sama aku, tidak aneh-aneh dalam hidupmu. Maka kalau pengecualiannya itu masih dilaksanakan sama istrinya, ya maka itu belum tercerai. Maksudnya begitu. Ya sebenarnya nggak usah seperti itu sebenarnya. Cuman karena itu biasanya itu terjadi, maka dalam hukum syariat itu dibahas, gitu loh. Nah, supaya kita tahu bahwa andaikan kita begitu, ngomong begitu sama istri kita, andaikan istri kita itu mengingkari dari apa yang kita perjanjikan pengecualian tadi, maka itu istri kita menjadi tercerai, gitu loh. Dia tahu bahwa itu tercerai. Wa istaratu dan disyaratkan itu dengan lagi adamul istighroki. Nah, mengecualikan tadi harus ada niat bahwa dia memang niat menceraikan dengan pengecualian tadi, ada perjanjian tadi atau apa gitu ya. Wa istaratu dan disyaratkan itu dengan lagi apa adamul istighrokil mustasna, yaitu dengan tidak adanya menghilangkan daripada kata-kata pengecualian tadi, kecuali gitu. Asal itu masih ada kata-kata itu. Apa al mustasna minhu perkara yang dikecualikan. Fa in istagroko maka andaikan kok tidak terjadi, andaikan fa in istagroko maka andaikan kok muncul atau tenggelam kanat apa istisna tadi, kanat maka ada siapa perempuan tadi ada itu tolikon menjadi tertalak salasan dengan talak 3 kali. Nah, itu seperti itu. Maksudnya begini.
Wa adamul istri, oh gini ya, wa yustarotu sudah disyaratkan itu dengan lagi adamul istiqroki, tidak adanya menghabiskan, adamul istisrokil mustasna, tidak adanya menghabiskan pengecualian al mustasnan minhu dengan yang dikecualikannya. Fa ini istasroko, maka jika kok habis karena ada apa, istiqrok atau habisnya syarat tadi, tolikon maka tertalak siapa perempuan tadi salasan dengan 3 kali, illa salasan kecuali 3 kali. Contoh begini, Dek, pokoknya kamu aku cerai 3 kali kecuali 3 kali. Kata-kata yang demikian itu maka batal, artinya itu tidak, kan sepadan 3 dengan 3, kamu aku cerai 3 kali kecuali 3 kali ledak habis, artinya perempuan tadi tetap tertalak, tapi talaknya talak satu. Batola maka batal apa istisna'u, pengecualian tadi. Kata-kata kecuali tadi loh itu menjadi batal, artinya tetap tercerai, tapi cerainya satu kali gitu. Wayasihu, dan hukumnya sah apa taklikuhu, menggantungkan pernikahan atau cerainya tadi, aitolaku artinya cerainya, bisifatin dengan suatu sifat, wasurutin dan juga beberapa syarat. Contoh biasanya kan kita kalau dengar orang akad nikah atau pek Bang Rifat kan, apa Duk, apa si istri, kamu pengen dibacakan sigot taklik apa enggak? Nah, artinya talaknya itu digantungkan. Nah, itu namanya sigot taklik. Nah, itu namanya sigot taklik. Jadi kalau laki-laki tadi mengerjakan apa yang dikatakan laki-laki tadi, maka jatuhlah talaknya 1 kali. Kalau dia mengadu tadi, kalau enggak ya tidak. Nah, kalau bisa tuh nggak usah ditaklik, Mas Bagus ya. Jadi kalau nikah itu disetel istrinya. Di kata saya dulu ngaji guru saya, itu lebih baiknya kamu kalau ditanyai nak minta dibacakan sigot taklik enggak, kamu sebut enggak gitu. Nah, jadi calon istrinya besok dikasih tahu seperti itu ya. Nah, jadi kalau terjadi sesuatu tidak terjadi talak lah, wanipiro. Nah itu seperti itu. Jadi kan biasanya kalau kok aku gebuk badannya terus tidak terima dan istri saya mengadu ke pengadilan, aku pukul ya, nah, aku pukul, dia tidak terima dan mengadu ke pengadilan, maka jatuhlah talak 1. Atau aku tinggal 1 tahun berturut-turut tidak aku kasih nafkah lahir dan batin dan dia mengadu, ya jatuhlah talak 1 kepadanya dengan ganti uang 10.000. Atau 3 bulan lamanya tidak saya kasih nafkah lahir dan batin dan dia tidak terima, mengadu kepada pengadilan, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Aku kuasakan kepada pengadilan agama. Ya sudah. Kalau Mas Bagus kok tidak ngasih nafkah lahir dan batin selama 3 bulan berturut-turut dan dia hatinya nggak terima, ngadu ke pengadilan, ya jatuh talak 1. Atau Mas Nando pas emosi sama istrinya, kau perempuan dikasih tahu darah, cengkang ya kan, nah, ngadu ke pengadilan maka jatuh talak 1. Lah begitu. Nah, kalau dikasih tahu dulu kan enggak, dikode, besok kalau apa KUA ngomong minta dibacakan sigot taklik udah, enggak usah gitu. Nanti kalau terjadi seperti itu, nanti kita jadinya bercerai. Nah, kita tidak rujuk lagi lah begitu ya. Deal itu ya, Bapak ajari itu. Nah, ya, itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Lah itu begitu. Jadi kalau talaknya itu ditaklek dan terjadi betul-betul apa yang ditaklekkan atau digantungkan tadi, taklek itu digantungkan namanya. Ya kan, atas perbuatan laki-laki tadi kepada perempuan
perempuan, maka jatuhlah talak, yaitu namanya ditaklek. Makanya kata Pak apa tuh sigot taklek, bentuk kata-kata taklek atau gantungan dalam perceraian. Kalau terjadi itu maka dicerai, gitu maksudnya itu. Kan enak kalau udah usah cerai gitu. Perempuan tuh udah usah dicerai-cerai, dinikmati wae. Cerewetnya minta ampun Pak, walaupun cerewetnya minta ampun, cerewet-cerewet macam tuh nyarinya susah. Tengok Pak Topeng tidak dapat, tapi kabarnya sebulan lagi kabarnya kan, mudah-mudahan betul lah kan. Jangan kok sebulan, besok ditanya sebulan lagi pula, besok ditanya sebulan lagi pula kan gitu. Nah itu kok dinikmati baik, aduh istri itu jangan ditalak-talak atau dicerai-cerai, apalagi kok ditalai, jangan ya, ditemu kanti. Kalau kanti yang ngopen tuh, kalau mu'alif rahimahullah wasurutu dan pun syaratnya inda kholat wasurutu dan juga adanya syarat. Inda kholat contohnya seperti jika kok masuk siapa perempuan adaro kepada rumah, fa'angtah maka adapun engkau itu tolikun aku ceraikan. Fatat luku maka tercerailah perempuan tadi idada kholat ketika masuk siapa perempuan tadi ke rumah. Jadi contoh lagi yang taklek, awas kau dek kalau masuk rumah itu, masuk rumahnya Bang Edi, awas kau kalau kau sempat masuk ke rumahnya Bang Edi maka kau aku cerai. Lah entah macam mana perempuan tadi, karena tetangganya Bang Edi pas di rumah ndak tek bawang merah, nak minta bawang merah kepada istrinya Bang Edi, masuk nianlah ke rumah Bang Edi, maka kalau begitu ya dia tercerai. Itu namanya talak yang disyaratkan, digantungkan dengan syarat atau digantungkan dengan sifat, maka tercerai. Wa tolaku dan adapun talak itu layakou, tidak jatuh apa talak tadi illa ala zaujati, kecuali atas seorang istri. Yang boleh mencerai itu cuman suami titik, dan jatuhnya hanya kepada istrinya. Kepada siapa Pak Janis? Istrinya. Jadi tidak boleh Pak Janis jalan-jalan kok ada perempuan ya kan, kemana dek, sombong dia kan. Terus Pak Janis ngomong begini, kau sombongnya aku cerai kau. Tidak bisa, wong belum pernah dinikahi sama Pak Janis, kok tiba-tiba Pak Janis cerai sok-sokan gitu. Itu contohnya, maksudnya tidak ada hak seorang suami menceraikan kepada yang bukan istrinya. Wakina idin, dan ketika itu yo layakou tidak akan jatuh apa atau laku tolak qoblan nikahi sebelum nikah. Nah ini dalilnya Bang Rifat ya, yang saya terangkan kemarin. Jadi orang tuh bisa jatuh talak ketika sudah dinikah. Nikah belum kok ditalak. Talak dari mana Pak Dar? Wong baru cuman kulu kilir ya kan, nikah belum. Nah terus iddah itu pun muncul ketika sudah ditalak. Baru talak tadi muncul ketika dinikah. Nah begitu. Makanya kemarin yang tanya, siapa yang tanya kemarin? Kalau perempuan hamil Pak, bujang gadis itu dinikahkan sah, nikahnya sah, karena perempuan tadi belum punya iddah. Tapi ya hamil Pak, nggak urus, nah hamil nggak hamil, wong kehamilannya itu bukan iddah, itu loh maksudnya. Karena orang tuh bisa punya iddah itu setelah ditalak. Yang menalak siapa? Wong dia oleh ramban turut sor sawit kok, gitu ya. Le dapat buah tadi itu dari bawah sawit, karena duri sawit terus meteng kan begitu Bang Rifat, itu loh. Jadi dia adanya iddah tadi karena adanya talak. Lah talak itu bisa ada setelah adanya nikah. Lah ini nikah belum, cerai apalagi kok punya iddah. Jadi melompatnya kebanyakan Bang Rifat. Makanya nikahnya sah, itu ya. Lah baru hukum anaknya, baru seperti yang kemarin saya terangkan itu ya. Qalal mu'alif rahimahullah. Fala yasihu maka hukumnya tidak sah apa tolakul ajnabiyati, talaknya perempuan lain. Tangjizan yang bersih, artinya belum pernah Pak Janis nikahi.
Kakolihi seperti ucapan seorang laki-laki lah kepada perempuan yang lain yang belum pernah dia nikahi, tolak tuki menalak atau mencerai siapa saya ki kepadamu. Wala ta'likon, dan juga tidak ada taklik. Kakolihi seperti ucapan seorang laki-laki lah kepada perempuan, ing tazawwajtuki, jika menikahi siapa saya ki kepadamu, fa'angti, maka adapun engkau itu tolikun, orang yang saya talak. Au ing tazawwajti, atau jika tazawwajtu, jika memperistri siapa saya, fulanatan, kepada seorang perempuan, faya, maka perempuan itu tolikun, saya talak. Maksudnya begini, ada seorang perempuan, tiba-tiba Bang Edi ngomong, kamu aku cerai. Tidak bisa, enggak Bang Edi nikahi kok tiba-tiba dicerai, tidak masuk hukumnya, gitu loh ya. Atau ada perempuan lewat Bang Edi kato, pokoknya aku besok kalau nikahin si A, kamu yang perempuan lewat tadi loh, kamu aku talak besok. Ya tidak masuk, tidak ada urusannya gitu maksudnya itu ya. Aneh-aneh wae. Halu namanya gitu. Wa arbaun, dan adapun empat orang ini itu layakou, tidak diterima atau tidak jatuh apa tolakuhum, tolaknya empat orang ini tadi. Jadi empat orang ini kalau dia menjatuhkan talak tidak sah talaknya. Yang pertama asobiyu, anak laki-laki yang kecil. Yang kedua wal majnunu, dan orang gila. Wafi maknahu, dan yang sepadanya gila. Contohnya al-makma, orang ayan atau epilepsi alaihi, kepada al-makma. Yang ketiga wanaimu, dan orang yang tidur kelindur. Pak Janes ngigau, adik enggak aku cerai, aku nak nyari yang baru, ngomong ngigau, maka ya tidak sah talaknya, tidak bisa diterima. Yang terakhir adalah makruhu, dan orang yang dipaksa untuk menceraikan, maka yang sedemikian itu juga tidak bisa diterima talaknya atau cerainya. Ai bigori hakin, artinya dengan tanpa hak. Fa ingkanat, maka jika ada al makruh atau dipaksanya tadi, bihakin dengan suatu hak, wakoa, maka jatuh talak, wasuroti, dan sepadannya itu. Kama seperti keterangan hukum kola yang sudah mengatakan jami'u ikrohil kodi, seperti semua pemaksaan hakim, al maula, yang menguasai, ba'da mudatil ila'i, setelah habisnya masa ilah, alat tolaki, atas talak. Jadi kecuali pemaksaan dari hakim yang memang sudah betul hukumnya. Hakim memutuskan karena Bang Edi mengilah istrinya, pokoknya dek, walaupun kamu jadi istriku, kamu tidak akan aku gauli selama-lamanya. Maka yang sedemikian itu hakim boleh memaksa untuk menceraikan laki-laki tadi supaya menceraikan istrinya, karena sudah jatuh ilak namanya. Sudah jatuh, sudah berjanji dia tidak akan menggaulinya selama-lamanya. Wasartul itu baru boleh. Wasartul ikrohi, dan adapun syaratnya ikroh atau pemaksaan tadi itu kudratul makruhi, sepenguasanya orang yang dipaksa, bikasir roi, dengan dibaca kasroroknya, ala tahqiqi, menurut hukum yang paling jelas, yaitu sesuatu hadada, yang dibilangkan bi dengan apa al makruh, sesuatu yang dipaksakan, bi fathiyah, dengan dibaca fathahnya ro, biwalayatin, dengan seorang penguasa, wa taklibu, dan juga menguasai, wa ajzin, dan juga mengalahkan, al makruhi, orang yang dipaksa, bi fathi roi, dengan dibaca fathah ro-nya, antaf il makruhi, dari menolak daripada orang yang dipaksa, bikasriha, dengan dibaca kasrohnya ro, biharbin, dengan lari, minhu, dari hakim, awis tigosati, atau mencari pertolongan, biman, dengan orang, yahlisuhu, yang menolong siapa manhu, kepada orang yang meminta pertolongan tadi, wanawudalika, dan sepadannya itu. Wadonuhu, dan prasangkanya seseorang yang dipaksa, anahu, sesungguhnya orang yang dipaksa, in imtana'a, jika menolak, mimma, dari sesuatu akroha, yang memaksa siapa man alaihi, kepada al mukrih, fa'alama, kepada mengerjakan sesuatu, khaufahu,
yang menakutkan kepada al makruh bi dengan ma. Wa yasilu dan berhasil apa ikrahu pemaksaannya bitahwifi dengan ringan, bidur bisadidi dengan dipukul yang keras, au habsi atau dipenjara, au itlafi malin atau dirusak hartanya. Jadi termasuk pengecualian seperti yang kemarin. Kalau orang itu dipaksa untuk menceraikan istrinya, kalau kamu tidak mau menceraikan, maka kamu aku bunuh, atau kamu aku pukuli sampai mati, atau kamu aku penjara, atau kamu rumahmu aku bakar. Lah yang seperti itu, maka talaknya tergantung niatnya. Kalau niatnya mentalaknya ya terjadi cerai, kalau tidak ya tidak, wa nahudalika dan sepadannya itu. Wa idza dohara dan ketika jelas minal makruh dari orang yang dipaksa bi fathi ra'i dengan dibaca fathah ra-nya, al qarinatil ikhtiyari dengan alasan pilihan, bi anakrahu gambarannya jika memaksahu kepada seseorang, siapa saja seseorang ala tolaki atas menceraikannya, salasan kepada atau lagi salasi mentalak 3 kali, fatolako maka mentalak wakidatan yang sekali. Maka jika ada seseorang yang dipaksa orang lain untuk menceraikan istrinya untuk mentalak 3 kali, maka terjadilah talak 1 kali. Mas Amin dimarah mertuonyo bomo, ya kan, kamu tidak bisa talak wae anakku tuh, talak 3 kali atau talak bain. Ayolah Pak, nurut karena takut, maka terjadilah talaknya cuma 1 kali, tidak bisa langsung 3 kali karena dipaksa, walaupun dipaksa 3 kali. Waqa'a maka jatuh apa atau laku talak. Wa idza saudara dan ketika keluar apa ta'liku ketergantungan apa ta'liku talaki penggantungan talaknya bisifatin dengan sifat min mukallafin dari orang yang mukallaf, bahwa jada dan ditemukan apa tilka sifat demikian sifat fi ghairi taklifi dengan tanpa orang yang mukallaf. Fa inna talaqa maka sesungguhnya talak itu mu'allikun digantungkan dia dengan orang-orang yang dengan sifat tadi, ya kau maka jatuh apa talak beria dengan sifat tadi. Wasukronu dan adapun talaknya orang yang mabuk, menceraikannya seseorang yang mabuk, itu yung fadu terjadi atau terus apa tolakuhu atau diterima apa tolakuhu menceraikannya orang yang sedang mabuk kepada menceraikannya kama seperti keterangan hukum sabako yang sudah lewat. Kalau orang yang mabuk menceraikan istrinya walaupun mabuk tetap hukumnya sah cerainya. Nah, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru besok hukumnya